Halo, perkenalkan nama aku Rafiki. Kembali lagi di channel ini. Aku ingin sedikit menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan. Gimana sih, apa sih perbedaan antara vektor menggunakan line art atau tanpa menggunakan line art? Terus apa perbedaannya dan bagaimana cara proses pembuatannya antara kedua itu? Nah, langsung aja. Ini aku ada model. Ya, kalian tahu juga kalau misal kalian juga nonton video sebelumnya. Ini namanya Fionalita. Jadi ini salah satu contoh kalau kita menggunakan line art. Nah, line art ini bagi aku sendiri itu untuk menghidupkan lah. Jadi biar kalau misal kita tanpa line art itu jadinya ya seperti ini. Walaupun nanti di bagian mata atau apa ya, ini di line-nya udah alis atau matanya di kita benerin, cuma ya agak kurang gitu menurutku kalau tanpa line art. Jadi kenapa dari itu aku selalu menggunakan line art. Cuma bukan berarti kita harus menggunakan line art gitu. Jadi ada tipenya. Nah, fungsinya kenapa dibuat line art duluan? Karena line art ini bagi aku itu menghidupkan. Nah, di sini kan udah kelihatan hidup nih, orangnya udah kelihatan jelas. Jadi kita mewarnainya itu mudah. Nah, intinya di situ biar kita nanti mewarnainya mudah. Kayak misal kalau kita dulu TK pertama kali belajar gambar kan pasti dikasih line art. Biar kita nanti mewarnainya itu gampang. Line artnya misal sudah hidup, kita tinggal mewarnai aja. Udah, simpelnya seperti itu aja. Dan gimana prosesnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Video ini nanti aku kasih linknya di atas, yang kalian klik tombol i. Nah, awal-awal untuk membuatnya ya seperti biasa, kita membuat line art, kita ngikutin bagian apa ya, bagian foto yang gelap lah. Bagian pinggirnya udah pasti jelas kan, bagian pinggir ini kan sudah pasti jelas. Nah, alis, terus matanya ini aku biasanya matanya ini, kemudian hidungnya cuma bikin lubangnya aja, mulut cuma bikin pinggirnya aja. Nah, kenapa matanya nggak aku bikin? Karena nanti matanya itu kita pakai clipping mask. Nah, kalau misal aku rasa kalian udah ngerti lah ya bagaimana untuk ngetrace line art. Nah, atau outline-nya lah. Nah, tinggal nanti di mata, di tiap pewarnaan itu intinya kita pertama buat dasarnya. Kita intinya buat dasarnya. Contoh di mata. Ini aku matiin dulu layarnya. Nah, di mata pertama kita buat dasarnya dulu. Kita buat dasarnya. Ini aku kasih dasar warna putih gitu kan. Dasar warna putih. Nah, baru di sini kita buat pupilnya. Kita buat pupilnya. Sebenarnya kan pupilnya ini kan keluar. Ini misal aku rilis. Ini kan dia keluar ya, keluar. Nah, fungsinya apa? Clipping mask itu ya fungsinya buat memasukkan ini shape yang pupil ini masuk ke dalam layer dasarnya tadi. Jadi kita create clipping mask. Nah, jadi dia masuk seperti itu. Makanya aku lebih memilih untuk pupilnya ya aku clipping mask saja biar nanti mudah diedit tadi. Ini aku rilis ya, oke. Nah, setelah itu baru kita mulai di shading. Nah, terserah kalian mau apa. Biasanya aku mulai dengan ini. Nah, ini apa sih namanya yang pinggir mata ini. Terus aku kasih shadow biar kelihatan lebih real. Kemudian untuk bola matanya. Nah, ini kan aku kasih shadow lagi, layer-layer lagi, lebih tebal lagi biar lebih nyata. Nah, setelah bagian itu udah selesai, baru kita kasih di pupilnya itu. Ya, terserah kalian berkreasi gimana. Biasanya aku buat lingkaran dulu kan, baru bikin ininya. Nah, biar rapi aja. Sebenarnya kalau ini ditutup, terus ini ku lepas, jadi begini awalnya. Terus ini ada lingkaran, tinggal nanti ku potong aja, ku potong begini menggunakan subtract. Nah, menggunakan itu. Kemudian sama halnya juga di mata bagian kiri sepertinya buat ini ya. Nah, udah selesai itu baru kita ya kasih yang putih-putih ini biar lebih kelihatan nyatu, ya. Oke. Inti bikinnya itu kayak gitu aja gitu loh.
jadi kita mudah. Nah, untungnya juga bikin outline. Jadi pas kita bikin warna dasar itu kita bisa terserah aja, ngasal aja, misal udah begini kan, yang penting kita rapi masukin ke dalam di bawah outline-nya. Nah, jadi ini kita mau zigzag gini juga kan nggak kelihatan karena sudah ketutup juga sama outline-nya. Jadi itu keuntungannya kenapa aku lebih suka pakai outline. Kalau misal kita nggak pakai kan harus rapi gitu kita ngetrace-nya. Kalau ini nggak perlu rapi, bisa zigzag karena ya mudah lah. Nah, itu kenapa untuk layarnya line ini pasti paling atas karena dia nanti bakal menutupi bagian-bagian shading. Nah, pengaplikasian di bagian mata tadi itu sama halnya kita aplikasikan juga di bagian wajah sama bibir dan lainnya. Yang penting kita bikin warna dasar dulu, baru kita bikin shadingnya. Nah, untuk yang pakai outline kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh untuk yang nggak pakai outline. Ya, ini contohnya kemarin baru aku buat, cuma ini sendiri aku nggak bikin videonya karena kan tanpa outline nih, jadi harus rapi, harus detail, makanya aku nggak bikin videonya, ribet juga bikinnya gitu kan. Nah, kalau tadi pakai outline, sekarang nggak pakai outline. Yang kalau misal nggak pakai outline ini bagaimana sih proses pembuatannya? Nah, kalau nggak pakai outline, jadi kita langsung aja ke bagian dasar kayak mata tadi yang warna putih, dasarnya itu kita buat itu. Contohnya ini aku matiin semua layar, misal di wajah aku matiin semuanya, terus ini wajah mati semua ini ya, ini terus mulut aku matiin juga semua, misal ya aku matiin jilbabnya juga. Mata mana ya, siap. Mana ya, mata aku matiin misalnya kayak gini. Jadi inti awalnya kan kita buat dasarnya. Nah, jadi awalnya tuh kayak gini. Awalnya kayak gini aja, kita buat dasarnya aja dengan warna yang polos, tanpa ada shading. Dengan catatan harus rapi, sesuai dengan alurnya si model ini. Jadi otomatis harus rapi. Nah, itu cara kalau kita buat tanpa menggunakan outline. Nah, setelah ini kita menghemat waktu juga sih untuk membuat outline, tapi dengan catatan kita harus bikinnya harus rapi. Nah, kemudian terkecuali untuk bagian mata nih, mata, alis itu nanti wajib harus ada outline-nya. Di sini kan nggak ada folder line nih, nah, emang nggak menggunakan gitu. Kemudian aku kalau nggak salah, nah misal di bagian jilbab ini kan masih polos. Nah, setelah dia polos, baru kita langsung kasih aja shading gitu dengan cara clipping mask lagi. Misal ini aku rilis clipping mask semua. Nah, ini aku trace begini. Trace, kemudian aku klik kanan, posisikan dasarnya ini di bawah, kemudian yang trace pertama itu di atas layar dasar. Jadi klik kanan, kemudian klik kanan di sini, kemudian create clipping mask. Nah, jadi dia terbentuk shading. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian bikin lagi yang agak gelap, create clipping mask, kita nyalain, ini agak gelap. Nah, ini juga shading yang ini itu kalau misal kalian lihat layar outline-nya itu, ini bisa jadi outline-nya gitu. Ini bisa jadi outline-nya atau juga pendukung, intinya mendukung biar dia lebih menonjol gitu. Kemudian ini juga
Creative Max. Ini kita kasih lebih gelap lagi, aku lebih suka gitu kan. Intinya seperti itu, intinya kita buat dasarnya tapi harus rapi, kemudian baru kasih yang terangnya. Creative Max juga. Nah, itu aplikasikan juga di bagian wajah, mata, mulut. Mata juga seperti itu. Kita coba nyalain. Ini udah shading. Kan matanya, kalau teman-teman lihat. Nah, intinya kita buat dasar. Kalau mata hampir sama lah kayak yang kalau membuat outline. Jadi soalnya kan emang harus ada ininya juga. Itu hampir sama lah. Kemudian alis juga kita outline. Nah, kemudian di wajah juga kan kita intinya bikin yang dasar, yang rapi lah, pokoknya yang rapi. Kemudian dikasih lagi shading-shadingnya. Kalau teman-teman lihat nih ada shading nih, udah mulai sedikit demi sedikit ya. Jangan takut main warna gelap ya, jadi diolah aja sedemikian rupa. Nah, itu juga halnya dengan ini, dengan bajunya ya sama, cuma bikin dasar aja tanpa menggunakan outline. Jadi tinggal dikasih shading pertama, kemudian shading kedua, shading ketiga lebih gelap biar lebih menonjol, terus yang lebih terang. Layar gelap itu selalu paling atas ya, nggak mungkin layar gelap itu paling bawah, jadi nanti ketutup dia. Nah, jadi pasti paling atas. Untuk yang bagian yang paling highlightnya, paling terangnya, itu ya terserah mau di atas atau bawah ya sama aja, tapi kalau bisa di atas juga sih. Tuh. Nah, itu dia perbedaan kalau kita membuat menggunakan outline sama tanpa menggunakan outline. Semoga video ini bermanfaat, saya rasa cukup gitu. Kalau misal kalian mau nanya, silahkan kalian komen aja, insya Allah saya bakal balas dengan video kali ini. Kalau emang kalian suka dengan cara saya menjelaskan seperti ini, support terus video ini, jadi saya bisa kita berinteraksi langsung. Jadi itu aja, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka ya silahkan kalian like, jika kalian share, bagi ke teman-teman kalian, sharing ke teman-teman kalian. Jangan ragu untuk nanya, aku pasti balas komentar-komentar kalian. Kemudian ya like, share sebaik-baiknya. Kalau kalian ingin info video terbaru ya kalian subscribe. Itu aja sih ya, share. Terima kasih atas waktunya. Saya Rafiki, sampai jumpa.